Sekali lagi yang keras, yang semangat, jawab salamnya. Jangan mentang-mentang cuaca dingin empuk. Jawab salamnya juga empuk-empuk. Jawab yang keras, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tausiah, mari kita bersama-sama berselawat kepada baginda Rasulullah SAW tanpa diiringi dengan hadroh. Kita baca semuanya, jangan ada yang diam mulutnya. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Semua baca ya Rabbi bil Mustafa Sayyidana waghfir lana ma madha ya karami ya Allah ya subhani jud lana min nurani bil wali qad bi rabbani wali Allah syahadul qadir al jailani. Semua baca ya Rabbi bir Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya Allah ya Hannan ya Allah ya Mannan ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Rabbi bir Ya Allah ya Saddaq jud lana bil muhtar bil wali qad bil ahyar al habib Umar al muhtar ya Rabbi bir. Baca lebih keras lagi. Balli maqasidana waghfir. Ya Allah ya Qudus tajina min kulli musbil wali qad bil Qudus al Habib Abdullah bin Abu Bakar al Idrus ya Rabbi bil Allah sallallahu waghfir lana ma madar. Ya Allah ya Mujib ya Hadrana ya Jib tawassalna ilaika bil Habib ya Rasulullah istihajatna qarib ya Rabbi bir Allah sallallahu Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil halqi kullihim ya Rabbi bir tanawir lana ma madha. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa alihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin.
Ya Qawiyyu ya Matin Aibisar Dhalimin la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Sayyidul Mustafa Rasulillah Muhammad Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima syabang Nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdarihil azim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam biha asyra syaraqallahu al-aliyyul azim wa balagha rasuluna bil habibul karim wa nahnu dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Baitul Ilmi Al-Ikhlas. Wabil khusus yang saya hormati dan juga kita hormati bersama, yakni sahibul majlis, yakni Al-Mukiram, ketua RT kita, yakni Bapak Didi, juga beserta ketua lingkungan kita, istrinya, yakni Ibu Haja Herlina Matana Allah mikulihaya. Kita doakan suami istri ini, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan walafiat. Amin. Allah berikan keberkahan, Allah panjangkan umurnya dan dimudahkan segala urusan duniawi akhiratnya. Amin amin ya rabbal. Dan juga para guru-guru Al-Mikram Al-Ustaz Kamaruddin, Al-Ustaz Mufti Matana Allah Mikuli Haya, kita doakan guru-guru kita juga semua, mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan walafiat. Amin. Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah mudahkan segala urusan dunia akhiratnya. Amin amin ya rabbal. Dan juga semua yang hadir dan berkumpul di sini semua, mudah-mudahan kita Allah mudahkan segala urusan-urusan duniawi kita. Allah jauhkan dari segala macam bala bencana, dan juga Allah jadikan kita semua hamba-hamba yang istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau kita mendengar tentang kalimat sakit, pasti nggak ada yang mau. Ya, pasti nggak ada yang mau. Siapa sih Ustaz yang mau sakit? Maunya sehat. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sakit ini banyak keutamaan di dalam yang namanya sakit. Ya. Kenapa utamaannya keutamaan daripada orang-orang sakit? Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan sakit kepada kita, yang pertama yakni adalah Allah beri ingat kepada orang yang sakit tersebut. Karena kalau orang nggak dikasih sakit bakal sombong. Ya. Jadi Allah kasih sakit. Yang tadinya nggak ingat sama Allah, yang setiap hari nggak pernah nyebut nama Allah, Allah kasih sakit. Kenapa? Sebabnya Allah sedang rindu kepada hamba tersebut. Makanya lihat kalau orang lagi sakit nyebutnya, ya Allah, kepala gue sakit banget. Ya Allah, gigi gue bengkak, sakit gigi. Ya. Pasti disebut Allah terus. Jadi kalau Allah memberikan sakit kepada orang tersebut, berarti orang tersebut sedang disayang. Ya. Allah kangen nih sama si Ahmad. Allah kangen nih sama si Bedul. Kok udah lama nih seminggu dia nggak nyebut-nyebut nama gue. Kok udah lama nih anak biasanya setiap hari nyebut-nyebut Allah, nyebut-nyebut aku, sekarang nggak pernah nyebut-nyebut. Gue kasih sakit deh. Dikasih sakit itu sama Allah. Akhirnya itu orang ingat sama Allah. Nyebut setiap hari. Aduh sakit ya Allah ya Rabb. Aduh sakit ya Allah ya Rabb. Itu yang pertama. Allah sedang rindu kepada hamba tersebut. Makanya kalau lagi sakit jangan ngeluh. Ya. Yang kedua, Allah angkat orang yang sakit, yakni yang pertama keceriaan wajahnya.
Makanya kalau orang lagi sakit pucat mukanya. Ya. Karena Allah angkat keceriaan daripada mukanya. Yang kedua, nafsu makannya Allah angkat daripada orang sakit tersebut. Yang ketiga, dosa-dosanya Allah angkat. Jadi kalau orang lagi sakit, Allah angkat 3 tersebut nih. Yang pertama, keceriaan mukanya. Yang kedua, nafsu makannya. Yang ketiga, dosanya. Ya, kalau lagi sakit, yang pertama dirinduin sama Allah. Yang kedua, Allah angkat tuh raut mukanya. Makanya orang kalau lagi sakit mukanya pucat ya. Terus nafsu makannya nggak ada. Coba lihat orang kalau lagi sakit, kasih daging juga kagak bakalan dimakan. Ya. Ente jenguk orang sakit ke rumah sakit bawa daging, paling yang makan suster. Dumpetin sama suster kolong meja, buat gua aja deh mendingan nih. Iya. Orang sakit kasih daging, nggak akan mau. Ya. Kita datengin orang sakit, jenguk orang sakit ke rumah, kita bawain ayam bakar, wah kagak bakalan dimakan. Paling keluarganya yang ngambil, yang makan. Kasih buah juga kadang-kadang nggak dimakan. Karena Allah angkat tuh nafsu makannya kalau orang lagi sakit. Yang ketiga, dosa-dosanya Allah angkat. Ya, jadi kalau orang Allah sedang berikan sakit, Allah angkat tuh dosa-dosanya. Nah, kehebatannya Allah Maha Adil, ya. Ketika Allah kembalikan kesehatannya, mukanya Allah kasih ceria kembali. Bang Iping nih yang tadi sakit pucat nih kan, ya, dikembaliin kesehatannya ceria lagi, ya. Kayak Aliando, artis sinetron ganteng-ganteng serigala. Allah kembaliin lagi tuh raut mukanya sehingga berseri kembali seperti biasa. Yang kedua, Allah kembaliin lagi tuh nafsu makannya. Orang kalau habis sakit nafsu lagi makannya. Sehat, Allah kembaliin kesehatannya, makannya seperti biasa lagi, nafsu lagi. Nah, yang ketiga, dosa-dosanya Allah nggak kasih. Tuh, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tersebut Allah kasih sakit, Allah angkat keceriaan mukanya, Allah angkat nafsu makannya, Allah angkat dosa-dosanya. Ketika dikembalikan kesehatannya, raut mukanya kembali ceria, nafsu makannya kembali nafsu. Cuman dosa-dosanya Allah nggak kasih lagi ke kita. Subhanallah. Makanya kalau Allah sedang ngasih kita sakit, jangan macem-macem ngomongnya. Kadang-kadang orang kalau lagi sakit ngomongnya semaunya dewek. Ya. Sialan nih gigi pakai bengkak lagi, jangan. Ya. Sebut nama Allah, ya Allah ya Rabb, sembuhkan penyakitku ya Allah. Ya. Sebut nama Allah yang banyak. Ya. Karena kalau kita lagi sakit, kita lagi dirinduin sama Allah. Kadang-kadang memang kalau lagi nahan rasa sakit, apalagi orang sakit gigi tuh. Orang kalau lagi sakit gigi emosinya tinggi. Ya, ada aja yang lewat ya. Kelentang, ngamuk gitu. Woi berisik, gigi gue lagi bengkak tuh. Orang lagi sakit gigi, padahal lagi disayang sama Allah. Ya, jadi kalau kita mengalami sakit, jangan ngeluh. Ya, kalau dibandingkan dengan yang Allah kasih kesehatan kepada kita, belum ada apa-apanya. Allah kasih sehat kepada kita berapa tahun? Berapa lama waktunya? Dibanding Allah kasih sakit kepada kita. Paling 3-4 hari sehat. Meriang-meriang ya paling lama seminggu. Ya. Karena Allah lagi cinta kepada hambanya. Ya. Nah, keistiqomahan kita di sini diuji sama Allah. Kalau lagi meriang, masih bisa jalan ke pengajian, datang. Jangan kalah. Setan paling demen godain. Nah, udah, lo kan lagi pusing. Ngapain datang ke pengajian? Tuh setan tuh. Iblis godain nih. Udah Ustaz Komar, ngapain? Lagi encok juga pakai datang ke majelis tuh. Setan godain. Kita jangan kalah. Apapun yang terjadi sama diri kita, terobos terus. Istiqomah. Bismillah.
Ya, insya Allah ada jalan keluarnya, insya Allah ada solusinya. Ya. Kalau kita sakit, kita kembalikan lagi sama Allah. Yang ngasih sehat Allah, yang ngasih sakit Allah. Jadi kalau umpamanya kita sakit jangan ngeluh, ronta-ronta. Ya. Kadang-kadang zaman sekarang orang nggak mau bersyukur, dikasih sakit, ngeluh, ngomong yang macam ya Allah nggak adil nih, gue dikasih sakit kayak begini. Dia nggak inget tuh ketika sehatnya. Allah kasih berapa lama waktu sehatnya. Ya, makanya kalau kita mengalami musibah, ayatnya tadi kita kembalikan alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Sesungguhnya kita dari Allah akan kembali pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngalamin musibah, kita banyak doa. Banyak doa sama Allah, banyak sabar. Kalau kita ngalamin ujian, sabar. Ya. Jangan kita diuji sama Allah ngeluh yang macam-macam, ngomong yang enggak. Ya, Allah enggak adil lah. Allah beginilah, begitulah, jangan. Ya, sabar. Karena Allah cinta sama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'asyabirin. Allah udah kasih tahu tuh wasta'inu bisobri wassalah. Dimintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Apapun permasalahannya, apapun problema kehidupannya, minta sama Allah dengan cara sabar dan sholat. Sabar kita jalanin. Ya. Terus jangan berhenti kita tawakalnya sholat, minta sama Allah. Ya. Insya Allah ada jalan keluar. Jadi kalau kita sakit, ngalamin permasalahan, problema yang macam-macam, jangan kita kendur. Kencengin hati kita ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha tetap jalan, ikhtiar tetap jalan. Tapi kita jangan lemah tawakal kita. Jangan pasrah. Ya. Biarnya gue mah pasrah aja. Ya, jangan. Karena apa kata Nabi, manjada wajada. Siapa sungguh-sungguh pasti berhasil. Ya. Kalau bahasa Depoknya, bahasa Tambunnya optimis. Ya, bahasa Tambunnya itu yakin, insya Allah berhasil. Makanya kita kalau ngalamin problema, serahin sama Allah. Ya, minta sama Allah. Makanya Nabi ajarin kita doanya Allahumma tublina fi tasyirkul asyir fa inna tasyirkul asyir alaika yasyir. Minta kemudahan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bersyukur, jadikanlah aku orang-orang yang bersabar. Ya. Jadi kalau ada yang sakit anggota keluarga kita, jangan ngeluh. Pasrahin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang ngasih kita sehat, Allah yang ngasih sakit kita. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngomong yang enggak. Ya. Jangan ngomong yang macam-macam. Allah enggak adil lah, inilah itulah, ketek bengek segala macam. Nah, itu orang yang PA tuh. Orang yang PA. Ya. Dia enggak ingat lo dikasih sehat berapa lama. Baru kasih sebentar aja sakit, ngeluh. Apa baik disebut-sebut. Ya, jangan. Nauzubillah min zalik. Itulah. Jadi kalau orang lagi dikasih sakit sama Allah, Allah angkat 3 tersebut. Yakni keceriaan wajahnya, nafsu makannya, dan dosa-dosa. Tapi ketika Allah kembalikan lagi kesehatannya, Allah kembaliin tuh keceriaan mukanya, Allah kembaliin tuh nafsu makannya, tapi dosanya Allah nggak kasih kita. Subhanallah tuh loh, keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan maha mohon kita ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha pengampun, ya. Allah maha pengampun, subhanallah, adilnya luar biasa. Ya, dosanya nggak dikasih lagi ke kita. Ya. Sedangkan ketika sakit diangkat. Begitu dikasih lagi kesehatannya nggak dikasih ke kita dosanya. Makanya itu kita hikmati apabila kita mengalami kurang sehat atau sakit, kita perbanyak menyebut nama Allah Subhanahu
wa taala ikhtiar ke dokter ya atau ke orang pinter minta doanya. Ya, kadang-kadang dokter juga ke dokter cocok-cocokan. Ya. Saya kalau ke dokter juga cocok-cocokan, dokter ini nggak cocok, dokter ini cocok. Baik-baiknya paramek baik. Ya. Dokter kesono kemari, minum paramek malah baik. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah jadi tingkatkan kesabaran kita. Apabila kita mengalami yang namanya musibah, kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngalamin musibah, jangan ngeluh. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita tinggal, insya Allah Allah akan mengikuti kita. Tapi kalau kita bersandar kepada manusia, ketika dia jauh oleh kita, maka kita akan ditinggalin. Ya, makanya bersandar sama Allah. Kalau bersandar sama manusia mah, ya suatu saat yang kita sandarin pergi atau backingin kita pergi udah, ya habis. Tapi kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang nggak pernah habisnya. Insya Allah kalau kita semuanya bersandar kepada Allah, kita yakin kepada Allah, segala sesuatunya kita pasrahkan kepada Allah, insya Allah jalan kehidupan akan menjadi mudah. Amin amin ya robbal. Itulah yang saya dapat sampaikan, tausiah singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kasih tahu anggota keluarga kita, kasih tahu saudara-saudara kita, kalau lagi sakit banyakin menyebut nama Allah karena ia sedang disayang dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya adalah pembacaan kisah Maulid Nabi Muhammad SAW akan dipimpin oleh Ustadz Mufti Matana Allah Bikul Hayya. Tafadhol.